Nah, pemalsuan kalian pasti sudah tahu pemalsuan. Nepotisme itu ya seperti pemberian kata belece. Misalnya saya mau mengambil SIM, kemudian saya kenal dengan om polisi. Saya kenal dengan om polisi, lalu om polisi memberikan memo bahwa ini diluluskan saja. Nah, gitu. Saya ikut tes, tapi walaupun saya tidak bisa mengikutinya, maksudnya nilainya tidak bagus, pas praktek juga tidak bisa berjalan dengan baik, tapi diluluskan karena tadi saya kenal dengan om polisi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, pemerasan, korupsi dengan pemerasan bisa saja ada ada wartawan. Biasanya ada wartawan nakal nih ya. Wartawan dia tahu kehidupan kelam seorang pejabat. Biasanya ada beberapa pejabat yang mempunyai simpanan gitu ya, perempuan simpanan. Nah, dia tahu itu, lalu dia memeras nih, kalau ndak kasih saya uang tutup mulut, maka saya akan sebar di tabloid saya. Nah, gitu kan. Nah, itu akan menjatuhkan reputasinya sebagai pejabat. Nah, lalu diberi itu secara berkala tuh, misalnya sebulan sekali atau itu tetap dibayar terus ya. Saya rasa penggelapan sudah tahu ya, penyuapan, pemalsuan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat perspektif korupsi. Nah, perspektif korupsi itu dibagi dalam beberapa poin, yaitu korupsi dengan perspektif budaya, kemudian agama dan hukum. Nah, yang perspektif korupsi dari perspektif budaya, jadi budaya itu berasal dari, atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Jadi budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya culture. Jadi kebudayaan jika dipakai secara bebas adalah hasil ciptaan manusia yang dilandasi dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan ya. Jadi korupsi dengan kebiasaan, dengan budaya kebiasaan itu seperti apa sih? Nah, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di awal tadi saya menekankan, nah kita membahas tentang perilaku korupsi. Kalau perilaku korupsi yang kecil-kecil tadi yang telah kita bahas itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi budaya dalam kehidupan kita ya, kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga akan lebih mudah seseorang yang sudah berbudaya melakukan perilaku korupsi setelah dewasa dan di dunia kerja, baik berorganisasi dan bekerja, itu sangat mudah untuk melakukan karena sudah membudaya sekali ya. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Jadi pada posisi demikian, perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi ya. Nah, inilah saatnya kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Dengan kita melakukan tadi menghindari perilaku korupsi, maka kita dapat membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
Nah, kalau membenarkan yang biasa, loh biasanya kan begini, biasanya kan kasih fee untuk saya, biasanya kan, nah gitu. Kalau saya bikin surat, biasanya kan dikasih uang lelah. Nah, biasanya kan, nah itu merupakan kebiasaan. Jadi pada saat ini mari kita membiasakan yang benar. Yang benar gini loh, membuat surat di kelurahan tidak memakai uang. Nah, begitu. Cuman harus ada pengantar dari RT, harus menunjukkan bla 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 bla. Nah, ya, tapi tidak dengan uang. Nah, gitu ya. Tidak dipersulit. Saatnya kita membiasakan yang benar. Nah, ini korupsi dalam perspektif agama. Jadi ada sabda Rasulullah SAW, barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, sedangkan 1 dirhamnya saja ada dari yang 10 itu berasal dari sumber haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat orang tersebut selama baju itu dipakai. Ini mohon maaf bagi yang di luar agama Islam, karena saya dapatnya ini nih. Dapatnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nih, karena sesuap makanan bisa sesuap makanan yang haram nih ya. Ada diriwayatkan dari hadis Mardawi dan Tabrani, hai Sa'ad, perbaikilah makanmu, niscaya doamu akan dikabulkan Allah. Demi zat Muhammad yang ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya sesuap saja makanan yang haram bila masuk ke dalam perut, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka akan melahapnya. Nah ya, jadi dari perspektif agama udah seperti ini, maka orang-orang yang mempunyai agama dan pengetahuan agama dan keimanan ya yang kuat, maka tidak akan mau gitu ya, tidak akan mau mengambil uang haram walaupun hanya sedikit. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan cara mencari kebenarannya pada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya. Nah ini ya, kadang orang mencari-cari hakim untuk menjadi kebenaran, membenarkan perbuatan jahatnya. Ya sudah tahu korupsi, tapi dia masih mencari-cari lagi pengacara untuk membenarkan perbuatannya. Nah, jadi intinya sih tidak ada satupun agama di Indonesia yang membolehkan korupsi. Saya yakin itu. Nah, kelemahan rasa religius, juga ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan, disertai dengan lemahnya kedisiplinan diri dan etika dalam bekerja, juga adanya sifat tamak dan egois, hanya mementingkan diri sendiri saja, mendorong terjadinya korupsi. Jadi kelemahan rasa religiusnya, keagamaannya, kemudian juga ketiadaan apresiasi. Di saat kita jujur, di saat kita mengembalikan yang bukan hak kita, tidak ada apresiasi. Ya, tidak ada apresiasi. Dari kecil juga begitu. Seharusnya kalau nanti kalian punya anak kita jujur, lalu kita terima kasih. Kita tidak perlu hadiah sebenarnya. Pengakuan dari orang tua, kasih sayang yang diberikan setelah dia melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, itu sangat amat terbekas dalam dirinya. Ya, saya bikin salah dengan bikin benar sama aja, nggak dianggap. Nah itu ya, nah ini ketiadaan apresiasi nih. Hati-hati dari kecil kita harusnya mendapatkan apresiasi ini. Alhamdulillah saya dari kecil juga mendapatkan apresiasi. Kalian juga mestinya begitu ya. Biasanya hal ini terjadi karena pendidikan yang rendah, baik formal maupun non formal. Semua kelemahan tersebut tentu akan mengurangi integritas diri gitu.
Nah, korupsi dalam perspektif hukum. Ya, dalam perspektif hukum, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Nah, ini yang dari perspektif hukum. Tindak pidana korupsi sesuai dengan asas hukum, maka diterapkan peraturan, ya, peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dari tahun 99, kemudian disederhanakan lagi, ditegaskan lagi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, ya. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kesejahteraan seperti kejahatan, perpajakan, money laundry, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing. Jadi perundang-undangan ini yang memperkuat untuk anti korupsi, tapi nanti di perundang-undangan di instansi tertentu, ya, seperti di pertambangan, perikanan, ya, dia deliknya memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku perundang-undangan masing-masing, ya. Misalnya di perikanan, di perikanan kalau menerima ini, nah misalnya gitu, itu bukan suap tuh. Nah, mungkin seperti itu karena undang-undang di masing-masing instansinya, dia ada dibentengi oleh instansi masing-masing dengan undang-undang mereka, gitu ya. Tapi hampir sama lah, gitu ya, yang merugikan keuangan negara, termasuklah semua lah, itulah korupsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk berbuat kebaikan, terutama pada ibu bapak, kakek adik, dan keluarga, juga para tetangga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.